Hari ini kita belajar 嬉しい、悲しい、怒る、楽しい、幸せ、寂しい、怖い、元気、安心、心配、好き、 dan 嫌い。皆さん、こんにちは。今日はいかがですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。 hari ini kita belajar 12 kata untuk menyatakan emosi dalam bahasa Jepang. Kata-kata ini berguna saat kamu menceritakan perasaan kepada teman dan keluarga. Dengarkan arti, nuansa, dan situasi penggunaan setiap kata. 嬉しい、 Dibaca 嬉しい、 dan berarti senang atau gembira karena sesuatu yang baik terjadi. Gunakan kata ini ketika menerima kabar baik, hadiah, atau bantuan. Contohnya, kamu mendapat hadiah dari teman dan merasa 嬉しい、 ingat, 嬉しい、 berhubungan dengan hasil baik yang membuat hati lega. Kata berikutnya, 嬉しい、 menekankan kabar atau hasil baik. Sedangkan, 嬉しい、 adalah senang karena kabar atau hasil baik. Sedangkan, 嬉しい、 kata mana yang kamu pilih saat menikmati bermain bersama teman? Jawabannya 楽しい、 dibaca 楽しい、 dan berarti menikmati kegiatan atau waktu yang menyenangkan. Pilih 楽しい、 saat kamu menikmati bermain, belajar, atau berbicara bersama teman. Bedanya, 楽しい、 menekankan kegiatan yang sedang dinikmati. Coba ucapkan perlahan. 嬉しい、楽しい、 Kata berikutnya 楽しい、 adalah menikmati kegiatan. 楽しい、悲しい、 Dibaca 悲しい、 dan berarti sedih karena kehilangan atau mengalami hal yang tidak menyenangkan. Gunakan 悲しい、 ketika mainan rusak, kabar buruk datang, atau seseorang pergi. Kata berikutnya 悲しい、 menunjukkan hati yang terluka. Sedangkan 悲しい、 untuk sedih 怒る、 dibaca 怒る、 dan berarti marah karena sesuatu dianggap salah atau mengganggu. Gunakan 怒る、 untuk menyatakan tindakan atau keadaan seseorang yang menjadi marah. 怒る、 Menunjukkan kemarahan terhadap masalah atau tindakan. Kata berikutnya 怒る、 untuk marah dan 幸せ、 dibaca 幸せ、 dan berarti bahagia dengan keadaan yang terasa baik secara keseluruhan. Pilih 幸せ、 ketika kamu merasa hidupmu penuh kebaikan bersama orang yang kamu sayangi. Coba ingat 3 nuansa ini. 幸せ、 Untuk bahagia, kata berikutnya 寂しい、 dibaca 寂しい、 dan berarti kesepian karena tidak ada teman atau orang yang diharapkan. Gunakan 寂しい、 ketika kamu sendirian dan ingin bersama seseorang. Kata berikutnya 寂しい、 berarti kesepian. Sementara 怖い、 dibaca 怖い、 dan berarti takut terhadap sesuatu yang terasa berbahaya atau menakutkan. Kata berikutnya 怖い、 muncul karena sesuatu terasa menakutkan sekarang. Sedangkan 心配、 dibaca 心配、 dan berarti khawatir karena memikirkan kemungkinan buruk. Bedanya 心配、 muncul karena memikirkan hal yang mungkin terjadi. Kata berikutnya 心配、 berarti khawatir tentang kemungkinan buruk. Cek diri. Kata mana yang kamu pilih saat menerima kabar baik? Jawabannya 元気、 dibaca 元気、 dan berarti sehat, bersemangat, atau baik keadaannya. Gunakan 元気、 saat menanyakan atau menjelaskan keadaan seseorang sehari-hari. Kata berikutnya 元気、 sekarang sebutkan kata untuk rasa lega setelah kekhawatiran hilang. Jawabannya adalah 安心、 dibaca 安心、 dan berarti lega karena tidak perlu khawatir lagi. Pilih 安心、 setelah masalah selesai atau setelah kamu tahu seseorang baik-baik saja. Sekarang tutup arti di papan dan coba sebutkan kata untuk sehat dan bersemangat. Jawabannya adalah 安心、 kata berikutnya 好き、 dibaca 好き、 dan berarti suka atau menyukai seseorang, benda, atau kegiatan. Gunakan 好き、 untuk menyatakan hal yang kamu pilih dengan perasaan positif. Kata berikutnya 好き、 menyatakan pilihan positif.
Sedangkan 好き、 sekarang 嫌い、 dibaca 嫌い、 dan berarti tidak suka atau tidak menyukai sesuatu. Bedanya 嫌い、 menyatakan penolakan atau pilihan negatif. Ikuti saya dengan suara pelan. 嫌い、 Ulangi sekali lagi dengan ritme alami. 好き、嫌い、嫌い、 Semakin sering kamu mengucapkannya, semakin mudah kamu menceritakan perasaanmu. Hari ini kita belajar 嬉しい、悲しい、怒る、楽しい、幸せ、寂しい、怖い、元気、安心、心配、好き、 dan 嫌い、 sekarang kita lihat perubahan bentuknya. 嬉しい、 Ini disebut bentuk biasa, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat sesuatu apa adanya. 嬉しくない、嬉しかった、嬉しくなかった、嬉しくて、 Sekarang bentuk kata berikutnya. 楽しい、楽しくない、 Ini disebut bentuk negatif, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sebuah sifat tidak berlaku. 楽しかった、楽しくなかった、楽しくて、 Sekarang bentuk kata berikutnya. 悲しい、悲しくない、悲しかった、 Ini disebut bentuk lampau, dipakai dalam percakapan santai untuk menyatakan sifat itu berlaku di masa lalu. 悲しくなかった、悲しくて、 Sekarang bentuk kata berikutnya. 怒る、怒ります、怒って、怒っている、 Ini disebut bentuk sedang, progresif. Dipakai untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Kebiasaan yang berulang. Atau keadaan hasil dari sebuah kegiatan. 怒らない、怒った、怒りたい、怒れる、怒ろう、怒られる、怒らせる。怒れば、怒ったら、怒れ。 Ini disebut bentuk perintah. Dipakai untuk perintah langsung yang keras. Seperti dalam olahraga, situasi darurat, atau antar teman laki-laki yang sangat akrab jarang dipakai dalam percakapan sopan. Sekarang bentuk kata berikutnya. 幸せです。幸せじゃないです。幸せでした。幸せじゃなかったです。 Sekarang bentuk kata berikutnya. 寂しい、寂しくない、寂しかった、寂しくなかった、寂しくて。 Sekarang bentuk kata berikutnya. 怖い、怖くない、怖かった、怖くなかった、怖くて。 Sekarang bentuk kata berikutnya. 元気です。元気じゃないです。元気でした。元気じゃなかったです。 Sekarang bentuk kata berikutnya. 好きです。好きじゃないです。好きでした。好きじゃなかったです。 Sekarang bentuk kata berikutnya. 嫌いです。嫌いじゃないです。嫌いでした。嫌いじゃなかったです。 Ingat kembali. Bayangkan dua teman bertemu setelah menerima kabar baik dan melakukan kegiatan yang mereka sukai. Kembali ke papan kelas dan sebutkan kata-kata yang masih kamu ingat. Hari ini kita belajar 嬉しい、悲しい、怒る、楽しい、幸せ、寂しい、怖い、元気、安心、心配、好き、 dan 嬉しい、 apa artinya? Artinya senang karena sesuatu yang baik. Apa bahasa Jepangnya menyenangkan? 楽しい、悲しい、 Apa artinya? Artinya sedih. 怒る、 Apa artinya? Artinya marah. Apa bahasa Jepangnya bahagia? 幸せ、寂しい、 Apa artinya? Artinya kesepian. 怖い、 Apa artinya? Artinya takut. 心配、 Apa artinya? Artinya khawatir. Apa bahasa Jepangnya sehat dan bersemangat? 元気、安心、 Apa artinya? Artinya lega. 好き、 Apa artinya? Artinya suka. Apa bahasa Jepangnya tidak suka? 嫌い。 Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。